Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa solo leveling Ragnarok chapter 13 sampai chapter 15. Di mana kita akan diperlihatkan misi Suho untuk menemukan ke-8 pewaris monark. Dan kita juga diperlihatkan sosok hunter yang menjadi dalang terjadinya kekacauan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah mendapatkan bond skill untuk bersatu dengan pewaris Rakan. Dan pada saat itulah, tubuh Suho dan pewaris Rakan mulai bersinar dengan sangat terang. Melihat sesuatu yang tidak wajar, Broky langsung melesat ke arah Suho sambil berkata, "Aku tak yakin apa itu, tapi apa kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja?" Segera setelah itu, Broky akan menghantamkan pukulannya ke arah Suho. Dan, duar! Sebuah pukulan dahsyat pun dilepaskan. Namun dari kepulan asap, pukulan Broky ternyata telah dihentikan. Pesan dari sistem muncul, bond skill telah berhasil diciptakan. Itu artinya, Suho telah berhasil bersatu dengan pewaris Rakan. Terlihat perubahan Suho yang luar biasa dengan rambut putih dan sorot mata yang tajam serta corak hitam di dahinya. Bahkan semua indera Suho telah meningkat pesat menjadi seperti indera binatang buas. Sedangkan di satu sisi, Broky mulai melancarkan serangan cakarnya lagi. Dalam hati ia berkata, apa dia baru saja menyerap pewaris Rakan? Cakaran demi cakaran pun dilepaskan ke arah Suho. Akan tetapi, Suho dapat menghindari setiap cakaran tersebut dengan sangat mudah. Suho berkata, tubuhku terasa ringan, aku bisa merasakan indraku menjadi lebih tajam. Itu membuatku bisa menghindari bahaya dengan sedikit gerakan. Dan pada saat itulah, Suho langsung melancarkan serangan balik dengan tendangannya. Tendangan Suho itu pun mengenai dagu Broky dengan sangat keras. Dalam hati Broky berkata, apa yang terjadi? Apa dia bocah yang sama dengan yang tadi? Tidak, aku tidak boleh kalah. Jika aku kalah, aku akan kehilangan segalanya. Menanggapi tekadnya, sebuah tanda kuning pun muncul di mata Broky dan di atas kepalanya. Broky yang sangat marah itu pun menjadi semakin buas dan langsung melepaskan pukulan kuat ke arah Suho. Menanggapi itu, Suho bertahan dengan kedua tangannya. Sambil mengepalkan tinjunya, Broky berteriak dan berkata, aku tak tahu apa yang telah kau perbuat, tapi aku tak akan kalah dari manusia rendahan sepertimu. Dan, duar! Satu pukulan kuat pun dihantamkan. Tapi Suho masih mampu bertahan. Dan pada saat itulah, Suho mulai balik menyerang. Di satu sisi, Broky juga melepaskan pukulannya lagi. Alhasil, kedua pukulan mereka berdua itu pun saling berbenturan satu sama lain. Namun betapa mengejutkannya, tangan Broky ini telah terpental dan terpelintir karena tak kuat menahan pukulan Suho. Broky pun sangat heran dengan apa yang terjadi. Pesan dari sistem muncul, Anda telah mempelajari skill material art. Anda menjadi mahir dalam pertarungan jarak dekat. Anda akan memperoleh 33% damage tambahan kepada lawan saat menyerang dengan anggota tubuh Anda. Di satu sisi, Beru yang kesal dengan perkataan Broky berkata, beraninya kau merendahkan monark muda. Seharusnya kau tahu, tak ada spesies yang lebih unggul dari Shadow Monarch. Dia adalah spesies yang berada di puncak. Mendengar perkataan Beru, Broky pun sangat terkejut. Apa itu berarti? Bocah ini adalah putra Shadow Monarch. Di saat Broky lengah, Suho kemudian melompat ke atas dan langsung menendang kepala Broky. Dan duar! Kepala Broky pun membentur tanah dengan sangat keras. Setelah melancarkan serangan itu, wujud Suho pun kembali seperti semula. Di saat yang sama, pewaris Rakan kini telah keluar dari tubuh Suho dan menghampiri Broky yang sedang sekarat. Sebuah tanda kuning di mata Broky pun mulai memudar. Ketika tanda itu sudah menghilang, Broky teringat kembali alasan kenapa ia ingin menjadi lebih kuat, yaitu karena Tuhan Rakan. Aku sangat marah karena tak mampu melindungi tuanku. Dan sampai pada harinya, Broky pun telah menemui ajalnya. Pesan dari sistem muncul, Anda telah berhasil mengalahkan Hyena Broky. Anda naik level.
Suhu kemudian berkata kepada Beru bahwa ia baru saja melihat kilas ingatan dari pewaris Rakan. Aku melihat beberapa hunter yang memasuki dungeon tempat Broky berada. Apakah hunter itu adalah Itarim? Apa tujuan mereka menyerang Broky? Beru menjawab bahwa mereka mungkin bukan Itarim. Autarket tidak akan bergerak secara langsung. Mereka akan menggunakan utusan untuk mengacaukan kausalitas. Tapi yang hunter itu lakukan mungkin berkaitan dengan penyerangan pada dunia ini. Tapi tenang saja, aku memiliki cara untuk mendapatkan informasi. Karena Broky memiliki ingatan yang berkaitan dengan Itarim, jika aku memangsa jasadnya, aku bisa melihat ingatannya. Aku juga bisa sekaligus memulihkan manaku dengan melakukan itu. Mendengar itu, Suhu pun heran jika Beru ternyata memiliki kemampuan seperti itu. Suhu kemudian melihat pewaris Rakan yang sedih karena ditinggalkan Broky yang merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Suhu mendekatinya dan berkata, "Apa kau ingin ikut dengan kami? Ada tempat yang ingin kutujukan kepadamu." Mendengar itu, pewaris Rakan itu pun sangat senang dan menjilati Suhu. Suhu kemudian membuka portal Shadow Dungeon dan memasukinya bersama pewaris Rakan dan Beru. Setelah memasuki Shadow Dungeon, Beru kemudian bertanya kenapa Monarch muda malah datang ke Shadow Dungeon dan bukannya pulang ke rumah. Suhu menjawab bahwa ia ingin menemukan tempat untuk pewaris Rakan. Karena dia sudah tak memiliki pelindung dan sanctuary-nya juga sudah hilang, dia sangat menyedihkan. Dan tiba-tiba pesan dari sistem muncul, di mana pewaris Rakan ingin Suhu memberinya nama. Mohon berikan nama kepada keturunan Rakan. Suhu berkata, "Apa kau ingin aku memberimu nama? Baiklah, karena bulumu yang abu-abu, aku akan memberimu nama Grey." Dan tentunya, Grey pun sangat senang dengan nama barunya. Suhu berkata, "Grey, aku akan menjadikan hutan ini sebagai wilayah Feng, jadi gunakanlah dengan baik." Pesan dari sistem muncul, sebagian Shadow Dungeon kini telah menjadi wilayah Feng, dan Grey akan menjadi pemilik wilayah Feng. Suhu kemudian bertanya kepada Beru apa yang akan Grey makan di sini. Beru menjawab, "Karena dia adalah keturunan Feng, kurasa dia bisa makan monster yang ada di sini." "Baguslah kalau begitu," ucap Suhu. "Karena masih ada monster yang belum kuurus di sini, kurasa aku akan meminta Grey untuk bersih-bersih sedikit." Dan segera setelah itu, Grey kemudian mulai memburu goblin yang ada di area ini. Sedangkan di satu sisi, Suhu hanya menonton pertarungan Grey dari atas pohon. Sambil mengamati pertarungan Grey, Suhu kemudian akan melihat hadiah hasil dari mengalahkan Broky sebelumnya. Pesan dari sistem muncul, Anda telah menerima gelar Wolf Slaughterer. Itu adalah gelar yang diberikan kepada hunter yang ahli dalam membunuh serigala. Saat melawan monster binatang buas, stat Suhu akan meningkat 40%. Suhu juga melihat sebuah quest di mana Suhu harus menemukan pewaris para Monarch dan membuatnya menjadi rekan. Menanggapi itu, Beru mengatakan bahwa Shadow Monarch tidak memiliki sistem seperti itu. Kudengar sistem level up yang dibuat untukmu telah direvisi hingga batas tertentu dengan menyingkirkan niat jahat yang ada di dalam sistem sebelumnya. "Hah? Niat jahat apa yang kau maksud, Beru?" tanya Suhu. Beru kemudian menjelaskan bahwa dulu tujuan sistem adalah untuk secara paksa mengembangkan subjek manusia yang dikenal sebagai Sung Jinwoo. Dan rencana arsitek adalah untuk menggunakannya sebagai wadah Shadow Monarch. Saat tujuannya tercapai, jiwa ayahmu seharusnya sudah hancur, tapi ayahmu bisa melawan tujuan sistem dan menjadi Shadow Monarch itu sendiri. "Jadi mungkinkah sistem bergerak untuk menuntunku menjadi Shadow Monarch?" tanya Jinwoo. Beru menjawab, "Bukan begitu, hanya ada satu Shadow Monarch di dunia ini. Ku yakin sistem akan beradaptasi ke arah di mana kau akan maju. Jika ada fungsi baru yang muncul, maka itu pasti dilakukan untuk membantumu." Setelah mendengar perkataan Beru, Suhu mulai paham alasan kenapa kelasnya masih kosong sampai saat ini. Walaupun statku sudah banyak meningkat dan aku juga mendapatkan banyak skill yang berguna, tapi aku masih sangat lemah. Jika bukan karena bantuan Grey, aku pasti sudah dikalahkan Broky sebelumnya. Baiklah kalau begitu, aku pasti akan menyelesaikan quest itu. Setelah aku selesaikan, mungkin aku akan bertemu dengan orang tuaku. Setelah membicarakan masalah itu, Beru kemudian mengatakan bahwa ia sudah melihat sebagian ingatan Broky setelah memakannya. Tapi aku tak melihat adanya utusan Itarim yang mencuci otak Broky. Namun aku melihat ingatan soal manusia yang menciptakan guild Hyena untuk Broky. Nama guild itu adalah Guild Grim Reaper.
Jika kita mencari tahu soal guild itu, kurasa kita akan menemukan lebih banyak soal Itarim. Scene kemudian berpindah ke kantor guild Grim Reaper. Di sana terlihat Hunter Lee Min Sung yang tengah berada di kantornya sedang menerima panggilan dari Lim Taegyu. Lim Taegyu berkata, "Apa kau tak melihat berita itu? Kau adalah sosok di balik insiden Hyena kali ini kan?" Lee Min Sung menjawab, "Insiden apa yang kau maksud? Bukankah kau akan melihat Hyena jika pergi ke kebun binatang?" Lim Taegyu berkata, "Jangan mencoba merubah topik Lee Min Sung. Aku tahu bahwa kau bekerjasama dengan guild Hyena. Asosiasi juga akan segera tahu soal itu. Sebaiknya kau jangan terlalu percaya diri. Hukum negara memang tidak cukup kuat, tapi ketua asosiasi tidak mudah untuk dihadapi. Sebaiknya kau selesaikan semuanya sebelum aku kembali." Lim Taegyu kemudian menutup panggilannya. Mendengar ocehannya itu, Lee Min Sung sangat kesal dan berkata, "Sialan, berani-beraninya dia memutus panggilan setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia tadinya adalah supirku, tapi kini dia menjadi arogan karena sudah menjadi Hunter Rank S." Lee Min Sung yang sangat kesal itu pun memukul meja hingga hancur lebur. Lee Min Sung juga tak menyangka ada orang yang dapat mengalahkan Broggy dan menghancurkan guild Hyena. Bahkan dengan informasi yang didapatkan, orang itu hanyalah hunter muda yang memakai topeng hitam. Tapi ya sudahlah, aku tak punya banyak waktu untuk mengurus orang itu, karena saat ini ada yang jauh lebih penting. Lee Min Sung kemudian tersenyum jahat sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah stimulan Hunter Awakening Stardust. "Jika bisnis ini berjalan dengan baik, tidak ada yang bisa meremehkanku lagi," ucap Lee Min Sung. Scene kemudian kembali ke tempat Shadow Dungeon. Di sana terlihat Gray telah berhasil mengalahkan goblin yang ada di sana. Pesan dari sistem muncul. Jumlah XP yang didapatkan Gray sudah mencapai jumlah tujuan. XP yang didapatkan akan ditransfer pada player sebanyak 50%. Melihat itu, Suhu pun sangat terkejut karena ia tiba-tiba mendapatkan XP secara otomatis. Suhu merasa ini seperti pada game di mana poin XP yang didapatkan party akan dibagikan pada anggota party. Mengetahui XP Suhu bisa bertambah secara otomatis, Beru menyarankan agar Gray terus berburu monster. Pesan dari sistem muncul, Anda telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan quest. Quest harian, Shadow Dungeon Cleaning telah dibuat. Bunuh 100 goblin biasa, bunuh 10 goblin Desurion, bunuh goblin Centurion. Setelah membaca itu, Suhu menyimpulkan jika ia harus membunuh goblin setiap hari. Jika ada quest, maka ada hadiah juga. Karena ini adalah quest harian, itu artinya aku bisa mendapatkan hadiah setiap harinya. Baiklah, aku akan menggunakan item untuk memanggil gerombolan goblin. Ini adalah trompet yang didapatkan Suhu saat membunuh goblin sebelumnya. Suhu kemudian meniup trompet itu untuk memanggil gerombolan goblin. Dan sesaat kemudian, gerombolan goblin pun mulai berdatangan. Di saat gerombolan goblin itu datang menyerang ke arah Suhu, Suhu kemudian mengepalkan tinjunya sambil mengaktifkan Ruler Authority. Dan seketika itu juga, Suhu langsung menghantamkan tinju-tinjunya. Alhasil, gerombolan goblin itu pun berhasil dikalahkan sekaligus. Suhu merasa membunuh goblin tidak lagi menyenangkan, tapi aku harus membunuh lebih banyak goblin lagi. Suhu kemudian meniup trompet untuk memanggil lebih banyak gerombolan goblin lagi. Setelah beberapa kali meniup trompet, rombongan goblin skala besar pun datang menyerang Suhu. Untuk menghadapi rombongan goblin itu, Suhu kemudian membangkitkan beberapa mayat goblin menjadi prajurit bayangannya. Rise. Dan segera setelah itu, pasukan Suhu dan pasukan goblin itu pun mulai saling menyerang. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.